teman-teman, hari ini kita akan menghitung harga wajar sebuah emiten ya. Emiten yang saya bahas adalah SMRA teman-teman ya, Summarecon Agung. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support channel ini. Baik yang telah memberikan like, yang nge-share, yang telah berkomentar, sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video yang sebaiknya tidak akan bermanfaat. Serta yang telah memberikan subscribe juga, terima kasih. Mudah-mudahan subscribe teman-teman menjadi keberkahan atau menjadi manfaat ya buat teman-teman yang lain juga ya. Karena dengan di subscribe mungkin ya, mungkin nanti video-video yang saya bagikan itu bisa tersebar dan mungkin ada manfaat yang bisa diambil. Jadi setiap komentar pun yang positif ketika dibaca sama orang itu teman-teman menjadi nilai yang bermanfaat juga gitu ya. Terus kepada teman-teman yang telah memberikan dukungan berupa doa juga terima kasih. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan dan saya juga akan mendoakan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Semoga keberkahan tercurah kepada teman-teman dan keluarga yang telah memberikan donasi super thanks ya. Terima kasih. Mudah-mudahan super thanks teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman. Dan prediksi hari ini hujan malam ini ya teman-teman ya. Itu berdasarkan ramalan BNKG ya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, metode yang akan saya gunakan adalah metode PR ratio dan PBP. Di mana PR ratio rumusnya EPS TTM dikalikan dengan PR ratio rata-rata selama 3 tahun. Rumus PBP yaitu harga buku dikalikan dengan PBB rata-rata selama 3 tahun. Oke teman-teman, kita lihat untuk net income-nya. Net income kuartal 4 dari 113 ke 440. Wah, keren teman-teman nih. Kuartal 4-nya sangat luar biasa teman-teman ya. Diikuti dengan Poren nggak? Oh iya benar, Poren selama beberapa bulan teman, dari mulai bulan Januari ini sudah mulai ngumpulin kan di sini teman-teman ya. Nah pas keluar LK-nya beberapa hari langsung jualan kan. Nah ini sudah mulai naik, dimanfaatin teman-teman sama si Porennya. Oke teman-teman, jadi untuk sementara ini bagus teman-teman ya, dari 113 ke 440 ya. Sangat melonjak sekali teman-teman keuntungannya ya. Kita lihat revenue dari 1,5 ke 3,08, artinya hampir 2 kali lipat revenue, sangat keren sekali. Ini marketingnya luar biasa. Terus untuk kuartal 3-nya dari 219 ke 110 memang turun teman-teman, memang turun ya, dari 219 ke 110 turun kuartal 3-nya. Kuartal 2 dari 162 ke 312 meningkat luar biasa. Terus dari kuartal 1 juga 272 ke 441 artinya meningkat. Nggak apa-apa teman-teman menurun, yang penting penghasilannya ada gitu teman-teman ya. Wajar dalam setiap usaha itu pasti ada pasang surutnya. Lihat revenue juga bagus ya, dari istilahnya yang kuartal 3 walaupun istilahnya ada penurunan tapi tidak terlalu signifikan. Kuartal 2 juga bagus, dari 1,4 ke 3,5 sangat peningkatan luar biasa, 1,4 ke 2,1 sangat peningkatan luar biasa. Apalagi kuartal 4-nya teman-teman 1,5 ke 3,082 artinya hampir 2 kali lipat teman-teman ya. Dan sekarang PR rasionya 4,76. Ini murah apa tidak? Kalau berdasarkan standarnya kan 10, berarti kalau di bawah 5 murah teman-teman. Tapi kita harus bandingkan dulu dengan rata-ratanya berapa. Kita ukur, ternyata rata-ratanya di angka 15. Artinya sekarang sangat murah sekali, masih ada kesempatan ke 10 kali dan angka ke 15 kali teman. Karena rata-rata selama 3 tahun ini di angka 15. Artinya sangat murah sekali. Terus untuk PBP-nya 0,59 teman-teman, di bawah angka 1. Nah rata-ratanya berapa nih teman-teman ya. Nanti teman-teman juga biar tahu ya. Rata-ratanya di angka 1,03, artinya selama 3 tahun ini biasa di angka 1, sekarang 0,59, artinya sudah hilang setengahnya gitu kan. Artinya lebih murah juga teman-teman ya. Harga bukunya di 669, sekarang di 396. Betul ya teman-teman, lagi murah, rumah murah teman-teman ya. DER-nya 0, nah ini DER-nya teman-teman, cuma DER-nya gede 0,95, artinya hutangnya lumayan, hampir mendekati equity-nya. Equity-nya kan 11,048, hutangnya 10,54, artinya sedikit lagi menyentuh equity-nya. Jadi secara hutang sangat gede banget teman-teman ya, hampir menyamai equity-nya. Kecuali kalau bank banyak hutangnya bagus teman-teman, karena dia kan menghimpun dana dari masyarakat. Tapi kalau sebuah perusahaan sangat tidak baik lah teman-teman ya. Terus untuk ROI-nya 12,43 bagus teman-teman, artinya 2,43% dari standarnya. Dia bagiin dividen juga, kita akan hitung 10% ya Pak ya, 10% kita akan hitung juga nanti untuk untuk dividennya. Seperti ada nggak EPS-nya? EPS-nya 83, ada peningkatan luar biasa dari 46 ke 83. Cenderung dia luar biasa sampai 2 kali lipat teman-teman ya.
Nah, teman-teman, kita akan hitung ya, kita mulai. TTM untuk kuartal 4-nya di 8319. Kita tulis dulu ini 8319 dikalikan dengan rata-rata ya. Kedepanin aja ya. Rata-ratanya 1541, teman-teman. 15.41. 1281, teman-teman. Sedangkan sekarang harganya 396 aja 400 lah, teman. Masih banyak, teman-teman. Masih banyak 1200, teman. Artinya ini sangat-sangat murah sekali, teman-teman ya. Terus kita akan hitung berdasarkan PBP ya, rumus PBP. Harga pokoknya, harga bukunya 669.66922. 669.22 dikalikan PBP selama 3 tahun rata-ratanya 1.03 ya. 1.03. Kita kasih sama dengan, kita enter di 689. Masih tetap murah juga, teman-teman ya. Jadi kalau sekarang dalam posisi murah, teman-teman. Baik berdasarkan PR ratio, apalagi 1200. Kalau sekarang berdasarkan PBB cuman sekitar 600-an ya, 689 ya, hampir mendekati harga bukunya ya kalau untuk PBB-nya, teman-teman ya. Nah, berapa sih dividen yang akan diterima apabila bagian dividen ya? Ini ingat ya, dividen itu, teman-teman, untuk perhitungan rumus dividen adalah kita akan menggunakan 2 metode juga. Yang pertama pakai payout ratio untuk tahun kemarin. Yang kedua perbandingan ya antara dividen tahun kemarin dibandingkan dulu dengan jumlah EPS tahun kemarin, baru hasilnya dikalikan dengan EPS tahun sekarang ya. Kita coba ya. Tapi ingat. Biasanya dividen itu adanya setelah RUPS, teman-teman. Jadi ketika RUPS lah ditentukan, teman-teman. Jadi teman-teman ini hanya perkiraan aja. Jadi finalnya ketika RUPS, teman-teman ya. Pembagian dividen itu ketika RUPS, ini hanya istilahnya perkiraan aja. Oke, kita akan bandingkan dulu. Kita akan kalikan dulu ya. Payout ratio kan 10,82%. Ini 8319 dikalikan 10 titik berapa? Mana? 82%. Nah, kita akan sekitar 9 perak juga, teman-teman. Tidak jauh beda ya. Sekitar 9 perak juga. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, sekarang tidak jauh beda 9 perak berarti ya. 83,19 dikalikan 10.82 adalah 9 perak. Nah, kita akan hitung berdasarkan yang kedua, rumus kedua, ini yang saya suka, itu perbandingan antara dividen yang diterima saat tahun kemarin dibagi dulu dengan EPS-nya tahun kemarin juga, nanti dikalikan hasilnya dari 82, yaitu 9 dibagi dengan 46. 9 dibagi dengan 46 titik berapa nih? 46 titik mana? 40 sama dengan kita dikalikan 100%. Nah, ada batas 19%, teman. Tinggal dikalikan sekarang 82. Ya ini, teman-teman nih. Nah, mana? Nah, yang ini, teman-teman nih. Nah, 83.19 dikalikan dengan ini, hasil ini 19,3%. 19,3%. Nah, sekitar 16 perak. Nah, seperti itu, teman-teman ya. Ini mudah-mudahan istilahnya sesuai gitu ya. Tapi ingat, teman-teman, yang menentukan EPS adalah ke RUPS. Jadi ini hanya perkiraan aja. Jadi kalau teman-teman beli sekarang nih 16 dibagi dengan harga sekarang 396, kira-kira teman-teman dapat berapa persen? Sekitar 4%-an, teman-teman ya. Nah, tuh kalau teman-teman pengen dividennya sekitar 4%-an, teman-teman ya, untuk kalau beli sekarang. Jadi teman-teman lebih
Istilahnya kalau teman-teman dividen pengen dapat dividen ya kalau beli sekarang dapat 4% ketika nanti di di kebagian dividennya. Bulan apa dividennya? Bulan Juli teman-teman ya, kurang lebih bulan Juli lah. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan kalau teman-teman beli sekarang ya dapatlah 4% gitu kalau pas kumulatifnya tidak dijual gitu kan. Tapi teman-teman kalau selama mau, biasanya kalau pembagian dividen itu suka ada kenaikan harga, maka tinggal bandingkan aja teman-teman antara gain sama dividen besaran mana teman-teman. Kalau teman-teman niatnya investasi ya mungkin oke lah, saya niatnya investasi sembari nunggu saya dapat 4% selama setahun walaupun di bawah deposito. Tetap saya akan, karena saya mengincarnya bukan dividennya, tapi akan mengincarnya untuk gainnya selama 2 tahun 3 tahun, karena sekarang lagi murah. Nah mungkin seperti itu teman-teman. Kenapa? Karena ketika saya melihat dari 3 garisnya ini, katanya kita akan ke ini kan masih di murah banget. Saya akan ke target ke tengahnya aja di angka 1.500 berdasarkan harga wajarnya PR rasio sekitar 1.200. Jadi saya mau ngambil yang 1.300 tengah-tengahnya aja. Bisa aja seperti itu teman-teman. Kenapa bisa ke sana gitu kan? Yang dulu aja pernah ke sana gitu teman-teman. Apalagi sekarang lagi posisi murah-murahnya. Mungkin seperti itu alasan teman-teman, ya terserah teman-teman gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kalau saya istilahnya ini juga sedikit lagi menyentuh harga murahnya, belum pernah menyentuh harga murahnya teman-teman selama berapa tahun nih? 5 tahun. 5 tahun terakhir belum pernah menyentuh harga murahnya. Cenderung dia diangkat sebelum harga murahnya. Jadi target ini kan yang lumayan ke 1.000 teman-teman. Kalau harga wajarnya 1.200 ya mungkin teman-teman bisa ambil di angka 900, 850 teman-teman ya, mungkin terserah teman-teman gitu ya. Nah, kalau saya sendiri bagaimana? Saya sendiri itu menargetkan ke angka sini teman-teman. Saya tidak jauh-jauh teman-teman. Nah, ini sudah habis di 812. Artinya nanti kalau sudah mencapai 812 di sini kita akan tulis di sini target ya. Sembari target tanggal berapa sekarang? 15/03/2025. Nah, kita pakai tahun teman. Kenapa? Biar ketahuan ini dibahas tahun berapa gitu teman-teman ya. Nah, kita akan catat dulu di sini teman-teman ya untuk SMRA ini karena saya punya catatan nggak punya catatan ya. Cuma kuartal 3 tidak punya catatan teman-teman ya. Kalau untuk teknikal sama bandarnya sudah saya kasih tahu kan di video yang kemarin ya. Kita akan tulis dulu sini teman-teman berapa sih harga wajarnya ini kuartal 4. Harga wajar berdasarkan PR rasio 1.281, 1281 berdasarkan PBB ada berapa? Ada di 689. Perkiraan dividen ya. Berapa? Yang pertama 9 perak, teman-teman ya. Yang pertama 9 perak. Dan yang kedua di harga 16 perak. Ya, nanti mungkin antara itulah teman-teman ya, 16 perak ya. Benar 16 perak kan? Nah, 16 perak. Ini ditulis atau direkam tanggal 15/03/2025. Nah, udah beres teman-teman ya. Jadi sudah beres teman-teman nih ya untuk harga wajarnya. Mungkin teman-teman yang masih punya di atas di bawah harga 1.200 santai aja karena masih bisa kejemput. Terus teman-teman juga perhatikan saya hanya menarikkan ke angka sekitar 800-an. Kalau teman-teman mau dilanjutkan ke 1.200 ya silahkan, tapi saya menarikkan hanya ke angka 800-an aja, tidak jauh-jauh teman-teman ya. Dan per hari ini juga sudah mulai bagus, secara MA sudah mulai bagus teman-teman ya, MA sudah mau dibawa secara MA ya. Nah, secara pungutan bandar lokal dan foreign cenderung bandar foreign sekarang ada melakukan penjualan ya selama beberapa hari ini, sekitar seminggu lebih melakukan penjualan, dan per hari kemarin bandar lokal melakukan penjualan. Tetapi secara TA masih kondisi ini MA di bawah karena artinya masih bagus teman-teman. Mereka pun si foreign juga menjual barangnya itu dia masih menyisakan barang masih banyak teman. Kalau dia dihitung-hitung dari tanggal 16 Januari ya pembuangan sekarang tidak ada apa-apanya, mungkin 0,08% lah teman-teman, atau enggak sekitar berapa persen ya. Kalau dari 100% ya sekitar 25%-an lah teman-teman baru ngebuang barangnya. Nah, begitu pun dengan bandar lokal. Ada pengambilan besar teman-teman selama seminggu ini, tapi ada pembuangan sekitar 98.000. Artinya pengambilannya lebih besar daripada pengeluarannya. Untuk di up-nya ada lumayan lah teman-teman. Soalnya ini Smart Money semua ada. Bila mana Smart Money sudah mulai ada, barang lokal tinggal ada pemicuan lagi, barang lokal dan foreign cenderung jualan.
ngebeli lagi, mungkin bisa dimanfaatkan sama si smart money untuk melakukan penjualan dan penaikan harga. Nah, seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk SMRA ya. Mudah-mudahan membantu teman-teman dalam berinvestasi. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyajian videonya, teman-teman mohon dimaafkan. Atau apabila teman-teman istilahnya mau menambahkan, silahkan ditambahkan di kolom komentar teman-teman ya. Dari saya sekian dan terima kasih. Salam teruntuk lagi di rumah dan ciao.